warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Salsabila Ramadhani dari jurusan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B dengan NIM PO7134124445. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, dan di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam menerapkan demokrasi Indonesia. Yuk, simak video berikut. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu demokrasi? Yap, teman-teman pasti sudah sangat tidak asing lagi kan mendengar kata demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara etimologis, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat yang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Nah, di demokrasi ini kita memiliki kebebasan bicara, perlindungan hak asasi manusia, dan keberagaman pandangan politik, sehingga setiap individu dapat mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa dalam menerapkan demokrasi di Indonesia? Kita sebagai mahasiswa memiliki peran sentral yang menegakkan demokrasi di Indonesia, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Mahasiswa menjadi agen berubah yang menginspirasi dan membawa dampak positif. Yang pertama, sebagai edukasi dan kesadaran masyarakat. Sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban demokratis, terutama di daerah-daerah yang masih kurang mendapatkan akses informasi. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan seperti dengan melakukan seminar, diskusi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Yang kedua, sebagai partisipan aktif dalam proses demokrasi, kita mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan umum, baik dengan menjadi relawan di lembaga penyelenggaraan pemilu seperti KPPS maupun sebagai pengawas independen. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil. Selain itu, kita harus menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Yang ketiga, sebagai pemimpin masa depan atau generasi penerus. Nah, kita mahasiswa juga dapat menjadi generasi penerus dan yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Sebagai agen penerus, harus mampu bersaing dalam tatanan kehidupan sosial tanpa menyampingkan nilai-nilai dan norma dalam bermasyarakat. Nah, dan pastinya kita harus menjadi contoh bagi generasi muda dengan sikap bertanggung jawab, kritis, dan inovatif. Yang keempat, sebagai advokasi isu sosial. Kita mahasiswa sering terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung demokrasi. Lalu kita dapat menjadi suara bagi kelompok-kelompok marginal yang menyuarakan isu-isu sosial yang penting, seperti ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran HAM. Namun bukan hanya peduli terhadap isu-isu politik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kelima, peran demonstrasi dalam menegakkan demokrasi. Ini adalah sebagai bentuk hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan menjadi instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Hal ini menggunakan demonstrasi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintahan. Tetapi saat kita melakukan demonstrasi,
penting bagi kita untuk memahami tujuan dan fungsi dari setiap demonstrasi agar aspirasinya dapat diterima oleh pemerintah. Nah, peran mahasiswa tidak hanya penting dalam mengawal pemerintahan, tetapi juga dalam menyuarakan aspirasi masyarakat demi mencapai demokrasi yang lebih baik. Dengan semangat perubahan yang terus berkobar, kita diharapkan terus menjadi api perubah menuju masyarakat yang adil dan demokratis. Nah, teman-teman, yang namanya ada tantangan pasti ada kan? Begitu juga dengan demokrasi ini. Demokrasi Indonesia ini meskipun telah berkembang pesat sejak reformasi, masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Nah, yuk simak penjelasan lebih jelas tentang apa saja tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, yang pertama nih, korupsi. Di Indonesia ada banyak. Korupsi ialah salah satu masalah paling kronis yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi Indonesia. Praktik korupsi yang merajalela menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik, serta menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Masyarakat yang merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya cenderung menjadi lebih mudah terprovokasi dan rentan terhadap konflik. Yang ketiga, radikalisme. Ancaman radikalisme juga menjadi isu penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Radikalisme yang mengatasnamakan agama seringkali muncul kekerasan dan intoleransi. Apalagi dengan penggunaan media sosial mempercepat penyebaran propaganda. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi kunci untuk menangkal radikalisme dan menjaga kerukunan umat beragama. Yang keempat, rendahnya partisipasi masyarakat. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses politik masih tergolong rendah, yang dapat mengurangi pluralitas pandangan dalam pengambilan keputusan. Banyak warga yang merasa tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga suara mereka tidak terdengar. Yang kelima adalah lemahnya penegakan hukum. Kelemahan dalam penegakan hukum menyebabkan impunitas bagi pelaku kejahatan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM, yang hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan keadilan. Nah, itulah penjelasan-penjelasan tentang peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam menerapkan demokrasi Indonesia. Nah, sekian penjelasan-penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.